Salam, salam sadis, salam cuan. Iki piye, iki piye rek. Semalam ya, semalam pas drop, wah semua pada ini, wah komen gimana nih hotel. Panik ya kan. Yang udah terlatih cuan army, serok, serok. Yang mental udah terbentuk ya. Yang pendatang baru, komplain ya kan. Ujungnya hari ini pagi kita lihat ya hijau. Pada udah kita bilang seringnya begitu akan dia zigzag gitu ya. Ya bisa aja dam kan udah saya bilang kemungkinan apa, tapi taksiran saya salah, saya mungkin di 18.5 mungkin saya bilang kan, waktu saya bilang saya akan andai kata dia dam mungkin di 18.5, nggak taunya 18.1 ke semalam. Tapi ya is okay, kita udah ini, kalau kita yang ini udah tahu kita selalu tidak pernah secara all in, selalu cicil. Jadi kalau drop lagi kita masih ada dana antipasi gitu. Ya kan, makanya pas dia rebound hari ini V-shape recovery, dia asli V-shape recovery hari ini ya, malah melebihi dari saya punya ini. Saya pikir kalau dia V-shape andai kata dia mau hijau mungkin 19.5 saya bilang kemarin. Enggak taunya dia langsung coba tadi pagi 19.900 rupiah, ke reject di 19,9 ya. Ya kita lihat lah, tadi ada yang nanya udah bisa masuk bear nggak ini itu, mas tunggu dulu gitu. At least kita lihat hari ini udah ini ya, yang udah TP congrats, yaitu istilah kita sabar cuan. Sedikit saya ingatkan lagi karena subscriber terus bertambah, banyak yang baru, mereka kalau main ikut nanti salah-salahin lagi. Ingat, perlu saya sampaikan lagi buat yang masuk di sini yang baru, subscriber baru gitu ya. Kami di sini pertama kebanyakan swing gitu ya, bukan pemain leverage ya. Jadi andai kata Anda seorang trader leverage gitu ya, sebaiknya lebih fokus Anda nonton channel TA gitu ya. Ada di sini yang nonton banyak trader leverage, tapi mereka yang sudah pengalaman dan tahu resiko. Andai kata saya salah analisis, ya mereka dior juga, bukan jadi tidak ada saling menyalahkan gitu, oke? Namanya analisa, nggak ada ini ya. Tapi yang di sini itu seperti kemarin ada yang komen, dia bilang pengikutnya fanatik palelu gitu ya. Di sini ini orang-orang dewasa gitu yang sudah matang, yang udah tahu tombol buy and sell itu begitu Anda pencet resiko masing-masing gitu. Oke. Jadi mereka juga yang sudah matang, yang mantan-mantan trader dari forex yang mental udah terbentuk gitu. Jadi buat Anda trader-trader pemula, sebaiknya channel ini nggak cocok. Anda belajar TA dulu, karena kita di sini lebih fokus invest, ada long term, mid term, ya kan. Terus kalau apa scalping kadang kalau gagal salah analisa ya jadi swing, tahan dulu gitu ya. Jadi buat subscriber supaya kalian paham di channel ini gitu, subscriber baru. Jadi supaya nggak ada salah paham atau Anda main ikut aja nanti pas rugi udah marah nyalain ya. Jadi begitu. Oke, karena saya nggak bisa nahan. Sebenarnya saya nggak pengen nambah subscriber gitu, cuma dari YouTube algoritma gitu kan. Jadi ya supaya jangan nanti salah paham, ya itu aja saya ingatkan dulu. Jadi ayo kita mulai. Hari Jumat, hari ini saya agak cepet buat video karena saya sibuk. Saya ada jadwal check up lagi, jadi siap agak cepat, ya kan. Nah pas juga nih saya habis upload, kalian pasti buat umat muslim subscriber yang ini lagi umat Islam lagi lakukan sholat Jumat, jadi pas nanti habis sholat Jumat kalian baru nonton gitu ya, dan udah senang bahagia Jumat berkah. Hari ini pasti pada sholat Jumatnya semangat ya kan, karena cuan dapat berkah ya kan. Habis sholat jangan lupa sedekah ya kalau yang cuan ya, supaya rezeki terus lancar ya. Jadi hari ini market cap di 943,2 billion, volume 86,6. Aduh, BTC Dominance naik lagi ya. Inilah altcoin 40,3 lagi. Altcoin agak sulit ini, tapi ya sabarlah.
Sementara yang whole altcoin sabar dulu. BTC di 19.800, Ethereum, wah udah balik lagi Ethereum ke 1.331 ya. BNB 275 ya, mudah-mudahan BNB masih bisa naik lah. Kemarin kalau nggak salah burn dia ya, lumayan juga BNB burn tokennya 500 million something juga dia burn itu ya. Mungkin ini XRP udah 50 sen lagi, gila cepet sekali ya. XRP memang lagi mau lawan arus. Cardano mulai balik ke 38 ya. Mudah-mudahan kemarin kalau ada yang DCA, jadi kalian bisa kejemput sangkut. Jadi biar nggak ngamuk gitu, ya kan. Uniswap, wah Uniswap cepet juga recovery-nya ya. Iya Uniswap ada sedikit event dia sama ZK Rollup kalau nggak salah ya, atau ZK Sync. Saya lupa, saya baca bentar tadi. Ya lumayan lah, walaupun 40,3 BTC dominance agak hijaunya lumayan. Mudah-mudahan ya, kita lihat lah, hari ini udah Jumat ya, Jumat, mudah-mudahan Sabtu nanti andai kata dia nggak ini ya, bisa aja BTC dominance agak turun, altcoin mungkin masih bisa naik dikit gitu ya kan. Kita lihat lah ya. Cuma kalau ada yang mau share bear, kapan masuk, jangan dulu, ini masih agak sulit dibaca gitu, dia mau kemana. Ini udah Jumat ya kan, hari ini market, kalau untuk saham market Amrik hari ini weekend terakhir malam ini, terus nanti Sabtu kan market saham nggak ada. Kalau kripto ya marketnya 7/24 ya, seminggu 24 jam kali 24 jam gitu ya. Jadi mungkin Sabtu bisa agak ini, kita lihat lah. Tapi jangan dulu, biar dia coba ini, karena andai kata dia mau coba sorong lagi ke atas 20.000, tadi kan 19,9 ke reject, ketendang ke bawah lagi ya. Mungkin nanti ada yang coba lagi ya kan, karena berita agak positif juga setelah CPI. Memang semalam CPI jelek ini sekali, CPI-nya core-nya naik, dia punya core CPI monthly yes on yes juga naik gitu ya, terus core malah naik, maksudnya naik dari pada forecast. Memang kalau dihitung dari bulan lalu turun satu aja, bulan lalu kan 8,3 ya kan, forecastnya ekspektasinya kan 81 gitu, ternyata di atas dari 81, 82. Memang ya turun dikit kalau dibandingkan, tapi kalau secara dia punya core yang sangat diperhatikan juga, bulanan sama tahunnya itu dua-duanya naik gitu. Itu yang makanya semalam itu dump sekali, tapi udah disetel juga. Gini loh, saya sedikit bahas dari kemarin setelah saya habis buat video, saya upload video, saya lihat kok altcoin turun. Jadi semalam itu kebaca sebenarnya ini mereka pembersihan gitu, di restart gitu ya, istilahnya koinku pada drop altcoin. Karena belakangan ini kan saham anjok-anjok, kita punya kripto tahan nggak terlalu gimana ya kan, kita pegang. Tapi semalam itu saya rasa campur tangan dari market mereka. Di Amrik itu ada namanya apa kalau nggak salah PPT ya. PPT itu plan protect team gitu, atau plan PPT, plan protect target atau tim gitu, saya lupa gitu. Itu mereka yang harus lihat harga, kalau ini over nih harus bisa aja mungkin mereka yang setel istilah dinetralkan lagi mungkin sebagai, makanya saya bilang ini coba kita lihat, jangan bisa aja ini dinetralkan. Ini bisa skenario satu ya, ini bukan pasti, tolong bahasanya diperhatikan, jangan nanti kalian kata Om Dio pasti naik gitu, nggak. Kira-kira tangkapan saya bisa aja ini andai kata dia, biasanya kan udah midterm election ini udah mau deket-deket, walaupun tanggal 1 tanggal 2
kenaikan suku bunga, mungkin di situ sedikit. Mungkin setelah itu ada koin-koin ini yang naik lagi gitu. Maka sebelum itu diturunin dulu. Paham kan maksud saya? Supaya nggak kelihatan kentara sekali, nanti tinggi sekali gitu dengan market saham market yang lain jadi ini gitu. Mungkin gitu. Jadi disetel gitu ya. Bisa aja begitu. Mungkin nanti naik sedikit setelah ini bisa aja. Kita lihatlah. Saya nggak mau debak-debak, tapi sedikit gambaran apakah skenario begitu. Tapi ya kita baca juga penggerakannya. Kita lihat penggerakannya. Nah tadi udah ada yang tanya, kok kapan masuk bearnya? Saya lihat jangan dulu, lihat dulu. Ini kayaknya lagi mau, karena dia biasanya udah hit gitu ke bottom ya, new lower. Biasanya dia akan coba ke atas lagi. Bisa aja ini. Nanti kita lihat apakah dia bisa tembus ke 20.000 dulu, dia retest lagi, ya kan? 20.400, 500 di situ. Andai kata lewat lagi, itu nextnya 21 lagi di situ, 21.500 lagi. Jadi ya kita lihat, ikuti pergerakan, jangan gegabah, ya. Yang intinya kita tetap seperti yang saya bilang, selalu kita nggak all in. Jadi andai kata ada salah perhitungan, karena kita nggak tahu market maker maunya apa. Kemarin itu kita lihat biasanya kan dia nggak langsung digencet-gencet. Semalam itu altcoin asli digencet-gencet sampai pengumuman CPI dibanting lagi ke bawah gitu. Nah, andai kata seperti yang kita yang udah standby, yang udah ikut saya udah tahu lah, kita selalu standby dana samping. Skenario apapun, worst skenario terjadi, ada dana, justru biasa istilah kita, serok merah, jual hijau. Serok bawah, jual di atas. Kan itu. Tapi gimana bisa terjadi? Ya itu, selalu nggak all in, ada dana yang selalu kita bagi beberapa kali gitu. Karena kondisi market, jangan harap Anda mau selalu cuan gede. Nggak bisa, sulit. Bisa dapat dikit-dikit, kecuali hoki banget. Kayak semalam itu, kalau Anda punya dana yang udah standby, itu Anda hoki banget. Kenapa? Dapat harga murah banget, begitu semalam lumayan naiknya balik mental, ya kan? Lumayan itu. Anda misalnya serok bull aja lah ya, udah lumayan gitu semalam gitu ya. Jadi ya gitu. Jadi kenapa jangan all in? Karena kalau Anda all in salah perhitungan, Anda nyangkut, Anda udah nggak bisa gerak tuh. Ya kan, malah yang ada panik, takut. Tapi kalau kita selalu ada dana yang udah siap, malah money management itu udah siapkan. Ini namanya manusia, tetap ada salah analisa. Ya, bukan saya yang biasa udah pasti sering salah. Yang sudah hebat-hebat, paus-paus saja juga salah hitung, mental, malah rugi banyak juga. Kau udah lihat belakangan ini ya, paus-paus yang udah habis berapa kehilangan gitu duit ya. Kenapa? Ya salah perhitungan kan. Nah, jadi tetap kalau kita apa yang play safe, selalu ada backup. Atur money management kita paling penting lah. Dan nggak boleh serakah gitu. Rezeki karena udah diatur di atas gitu. Percayalah ya. Pas kalau lagi memang mau dikasih banyak, dapat banyak. Tapi kalau lagi tipis, ya udah syukurin dapat tipis. Yang penting bisa smooth, lancar gitu. Itu aja sih harapan kita. Oke, anyway, congrats ya. Hari ini saya agak sibuk, nggak banyak yang saya bahas. Hari ini ada sedikit event, mungkin retail sales saja kita lihat dia apa ya. Kalau semalam CPI ini agak naik juga karena saya lihat, saya baca berita si Biden dia buat ini pengumuman, ada berita dia buat ini data inflasinya sendiri gitu. Mungkin di Gedung Putih dia create menurut dia justru inflasi udah agak ketekan, maka mungkin karena dilihat data dia keluar, maka market naik. Kalau acuan dari data semalam yang event itu kan inflasi masih naik gitu kan, belum terhandle gitu kan, ya market ya langsung buang gitu. Tapi di sana tadi sore lah, di sana berarti kita di sini udah pagi lah, jelang pagi dia Biden dia ini
umumkan kalau data dia di gedung putih sebab inflasi udah ketekan gitu. Maka market hijau hijau gitu. Itu salah satu sebab juga kemungkinannya. Nah, ya satu lagi udah pasti market maker atur. Itu eh, nggak usah tanya sama malaikat juga udah tahu gitu ya. Namanya ini everything is game. Ingat baik-baik kata saya, apapun kita ini game, ada gamenya gitu ya. Jadi kitanya pinter-pinter juga latih kesabaran, latih emosi, latih banyak manajemen kita, fundamental, teknik analisis itu semua butuh gitu ya. Mas sekali lagi buat yang anak-anak baru, kalian yang ini yang suka main leverage, hati-hati semalam banyak sekali. Saya ingatkan lagi yang ini ke liquid long shot, ke liquid gede berapa ratus juta semalam ya. Jadi itulah hati-hati. Oke. Jadi begitu aja video hari ini di hari Jumat. Selamat menunaikan sholat Jumat buat subscriber yang beragama Islam. Semoga rezeki terus lancar. Diberikan kesehatan juga ya. Kesehatan utama sekali. Salam Syariah dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.